Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini sengaja acara kajian kita handle dulu ya, karena di hari Ahad kemarin kita kedatangan sahabat baru, kedatangan kawan baru, saudara baru dari Tanjung Ucang ya, dari Tanjung Ucang atas nama Ihsan ya, atas nama Ihsan. Coba kita ke depan ya, coba Ihsan ke depan ya, coba Ihsan kenalkan kepada kawan-kawannya, kepada saudara-saudaranya yang satu seperjuangan di BPA ya. Hari Ahad kemarin Ihsan sudah masuk ke BPA dan sudah diterima menjadi santri BPA angkatan 2022 ya. Tetapi masih belum ada kenalan secara terbuka ya. Jadi saya minta untuk Ihsan perkenalkan diri kepada kawan-kawannya, kepada sahabat-sahabatnya ya, kepada adik dan abang-abangnya yang ada di sini. Nama lengkapnya siapa ya, nama lengkapnya siapa ya, mungkin bisa nanti sebutkan teman-temannya di antara sekian teman yang ada di sini, siapa yang sudah dikenal. Oh, saya kenal sama Ipin dan Upin misalnya ya, saya kenal sama Doraemon misalnya ya. Ya, jangan jangan minder ya, harus belajar berani, harus belajar berani maju ke depan, memperkenalkan diri, nama saya siapa ya, kemudian orang tua, bapak ibunya siapa, asalnya dari mana ya, lahirnya di mana, sekolah sebelum mondok di sini sekolahnya di mana, lulusannya lulusan apa, sekarang usianya usia berapa, sebutkan cerita tentang pengalaman. Kawan-kawan saya punya pengalaman sedikit cerita, berani bercerita sedikit apa yang mau diceritakan. Misalnya Ihsan pernah, saya masih belum mondok suka layang-layang, ceritanya gini misalnya, kalau bisa bercerita ya, tidak apa-apa cerita. Kalau misalnya Ihsan sebelum mondok di BPA ada hobinya ya kan, di formulir itu kan ada yang namanya hobinya Ihsan apa, misalnya main sepak bola, cerita kepada kawan-kawannya walaupun 5 menit atau 10 menit. Kawan-kawan, dulu saya punya cerita mengenai tentang sepak bola. Ketika saya lari itu kejar bola, ternyata yang saking kencengnya saya mengejar bola, terbenturlah gigi saya sampai patah. Misalnya cerita seperti itu, ya kan? Jadi ini keunikan cerita apa adanya, ya kan? Sejarah hidup, ya. Mungkin bisa menjadi apa namanya, lebih mengenal ya kawan-kawan dari calon-calon kawan Ihsan. Sahabat saudaranya Ihsan yang ada di sini lebih mengenal Ihsan ya. Kawan-kawan, kalau misalnya saya punya salah nanti ketika saya ada di BPA ini,
besok lusa, terus 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Mungkin ada etika saya yang kurang baik, ucapan saya kurang bagus, ya, mulut saya selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, tolong kasih nasihat saya, gitu ya cerita, ya. Coba kita dengarkan dulu Ihsan, ya. Siap untuk mendengarkan? Siap untuk mendengarkan? Yakin? Yakin? Kalau Ihsan nanti bicara jangan tertawa, simak tatap. Karena ketika Anda menatap Ihsan dengan tatapan senyum, tatapan gembira, itu pahala. Jangan sampai ketika mikrofonnya saya kasihkan ke Ihsan melototin Ihsan kan, ya. Jangan, nanti bergetar dirinya, jatuh ini mikrofonnya, rusak lagi, ya, rusak lagi, ya. Paham semua? Coba Muhammad Ihsan, ada Muhammad yang nggak ada? Oh, nggak ada. Coba Ihsan kenalkan diri Anda kepada kawan-kawannya. Ayo berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Al-Mutakim Siregar. Saya tinggal di Tanjung Puncang, Marina Grand, Blok H 12A. Saya dulu pernah pondok di Nurul Haq. Saya lulusan SD dari 006 Batu Haji. Umur saya 13 tahun. Hobi saya bermain bola. Saya asli dari Sumatera Utara. Saya bersaudara ada 4 orang. Kakak, saya, adik saya. Perempuannya ada 2. Ada 2 juga. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa tidur ini? Oh, Lukman tidur. Coba berdiri Lukman biar gak tidur. Ya, berdiri. Nah, biar semangat. Masih semangat? Yakin? Alhamdulillah. Ya, saya mau bicara sama Ihsan dulu. Ihsan pernah mondok, ya? Mondoknya di mana? Hah? Nurul Haq, ya. Ihsan mondok di Nurul Haq itu sudah berapa tahun? 6 bulan. Mondok di Nurul Haq sudah 6 bulan. Saya tanya kepada Ihsan, kenapa pindah Ihsan dari pondok awal? Oh, nggak ada biaya, ya. Iya. Ihsan mondok di Agro ini kira-kira ada yang kenal nggak di sini? Siapa?
Satrio, terus Arif, terus siapa lagi? Repan, siapa lagi yang kenal? Fadil. Oh, Fadil dia kenal dengan Fadil ya. Satu klub. Udah beda ya. Udah klub. Sekolahnya sama dulu SD-nya. Sama. Oh. Kenalnya di rumah. Oh gitu ya. Bukan di alam gaib, bukan. Tertawa ya. Ini kenalnya di alam nyata ya. Nah, yakin. Berarti Ihsan punya sahabat, punya kawan, bahkan dianggap saudara. Ada Fajar, ada Satrio, ada Repan, kemudian ada Arif, ada Fatil, ada 5. Siapa lagi? Muas nggak kenal? Hah? Oh, Muas kenal. Tadi nggak disebut. Ya. Oh, selain daripada Muas siapa lagi? Muas kenal ya? Kenalnya dari 6 anak ya? 6 anak. Jadi mondok di PPA ini Ihsan sudah kenal dari rumah, kenal 6 anak. Ya. Oh, alhamdulillah. Kalau sama Lukman Pancur kenal? Enggak. Nah, ini namanya Lukman Pancur. Ya. Loh Ustadz kok ada pancurnya? Ya memang dari Pancur. Nah, namanya siapa? Lukman Putra. Hah? Lukman Pemilu Wardana. Namanya panjang, Lukman Pemilu Wardana. Tapi yang dikenal di sini Lukman Pancur. Loh, kok namanya Lukman Pancur? Karena dari Pancur. Di PPA itu ada 2 nama yang sama. Ini namanya Lukman Bulu. Loh, namanya kok Bulu? Kalau Bulu itu kata orang Madura, itu bulu itu ya rambut itu bulu. Ya apa ya? Ya rambut ya bulu kecil. Bulu alis, bulu ketiak, ya itu bulu termasuk ya. Ya itulah, yang lain nggak usah disebutkan, nggak bagus. Ya, jadi namanya ini Bulu, Lukman Bulu, karena dari pulau Bulu. Kalau manggil, ya Lukman, dua-duanya noleh. Nah, maka bagaimana supaya tidak noleh kedua-duanya? Ya, Lukman Pancur, baru dia Lukman Pancur yang noleh. Nah, Lukman Bulu ya dipanggil Lukman Bulu yang datang gitu. Kalau sama ini kenal kan? Siapa ini? Mursito. Muhammad Ilham Mursito. Ada Muhammadnya enggak? Hah? Namanya Ilham Mursito. Ada senjanya? Senja. Ilham Senja Mursito. Kenal? Oh ini. Kamu dari Tanjung Uncang. Yang dari Tanjung Uncang ada namanya Hafni. Kenal sama Hafni? Tidak kenal ya? Itu namanya Nur Hafni Saban. Dari Sumatera. Mana? Dari mana? Hah? Arti mana? Oh, dari mana? Sulawesi. Ini Sumatera ya. Pak Hafni sama Arti itu dari Sulawesi. Kalau yang yang Ihsan ini dari Sumatera. Ada 6 sahabat yang sudah dikenal di sini. Ihsan, saya tanya lagi nih. Ihsan sudah sejauh mana kenal dengan kawan-kawan yang 6 ini Ihsan? Ada Fadil itu yang dari ujung sana, Fadil, Fadil Yuwanda. Nama lengkapnya itu Fadil Yuwanda. Siapa? Siapa? Fadil Yuwanda. Sejauh mana Ihsan kenal sama Fadil Yuwanda? Ya, kenalnya dari kelas 5 SD. Iya. Saya tanya, sejauh mana kamu kenal Fadil ini?
Apakah hanya sebatas kenal, rumahnya sana, oh namanya Fadil, orangnya tinggi, rambutnya berintik, itu aja, kenal aja ya. Oh, kenal aja. Ini masuk tema nanti, iya kan? Nah, sekarang kalau sama Muaz, sejauh mana Ihsan kenal sama Muaz? Oh, kenalnya di permainan, kenal di lapangan. Oh, kenal dari lapangan katanya. Berarti kenalnya bukan di rumah, kenalnya di lapangan. Ketika main sepak bola baru kenal. Oh, mana Muaz? Muaz mana Muaz? Ini Mas, lihat Muaz nih. Biar nampak wajahnya kayak siapa Muaz itu. Sini, iya kan? Sini. Ini bukan dongeng ini, biar kalian tahu. Iya, sini. Ini walaupun ngantuknya, kalau ngantuk berat mata ngantuk. Ya. Biar agak ada selingan sedikit ini dulu ini. Muaz, katanya si Ihsan ini, Ihsan kenal sama kamu di lapangan, betul? Kok bisa kenal di lapangan, ceritanya gimana? Coba ceritakan. Ceritanya waktu main bola. Waktu dia menendang, dia menanyakan saya, siapa namamu? Saya perkenalkan, nama saya Muaz. Habis itu saya juga menanyakan, nama kamu siapa? Dia juga bilang, nama saya Ihsan. Dah, sampai situ aja. Yang lain jangan tertawa. Ini masuk tema. Jadi kalau orang andaikan dia hidup di Amerika sana atau di Eropa, mungkin dia, siapa namamu? Mungkin dirubah, what is your name? Gitu ini. Betul kan? Coba, what is your name? Coba bersama-sama. What is your name? Lagi. What is your name? My name is Mr. Muaz. Ya, my name is Mr. Muaz. Kamu tadi bilangnya, kamu siapa namanya? Kan gitu. And you, siapa nama kamu? Gitu. Kalau andaikan kamu ada di apa itu? Negara barat sana. Ya. Maka Ihsan jawabnya apa? My name is Mr. Ihsan. Kalau ketemu sama Opung siapa namanya? Dia namanya Ipin. Dah, apa? Berarti kenalnya di lapangan, ya. Dah, kita masuk tema. Fadil, Muaz, ada Satrio, ada Fajar itu. Ya, Fajar. Coba Fajar ke sini yang kenal. Jelasin ini, biar nampak aja. Itu ya kan, ibunya lagi nonton itu ya. Kan ada yang menchat saya, ada yang chat saya, mana siaran langsung streamingnya katanya, ya, streaming lah ya. Jadi namanya Fajar. Kenalnya di mana? Oh, di rumah ya. Lagi ngapain ketika aku kenal di rumah ya? Di rumahnya saudara, apa di rumah tetangga, apa di rumahnya kamu sendiri, atau sebaliknya kamu kenal sama Fajar, kenal di rumahnya Fajar? Hah? Oh, mainnya sama kawan di rumah. Oh, dah. Gini ceritanya, dengarkan semua. Ya. Kenapa saya tanya sejauh mana Ihsan kenal sama Fadil? Sejauh mana Ihsan kenal sama Muaz? Sejauh mana Ihsan kenal sama Fajar? Ada 6 anak yang disebutkan oleh Ihsan. Ingat-ingat ya, Zan, ya. Ada
ada 6 santri yang ada di TPA yang sudah dikenal oleh Ihsan Al-Muttaqin Siregar. Ya, orang Batak ya. Siregar itu Batak. Kalau yang itu kan Tambunan. Marganya Tambunan ya. Marga Tambunan. Ini marga Siregar. Marga Batak ada berapa? Banyak ya. Apa lagi? Oh, marga Ar-Rahab. Nah, ada di daerah perkebunan marga Ar-Rahab itu ada. Kalau saya marga Al-Manturiyah. Iya, marga saya. Suku itu namanya ya. Nah, jadi intinya gini. Ihsan saya kasih pola-pola seperti ini supaya Ihsan bisa nangkap. Ya. Sejauh mana Ihsan kenal sama Fajar, sejauh mana Ihsan kenal sama Mu'az, sejauh mana Ihsan kenal sama Ari, sama Satrio, sama Fadil, siapa lagi tadi? Sama Repa. Dikenalnya itu bukan dilihat, bukan hanya dilihat, oh saya kenal dari kelas 5 Ustaz. Tidak. Saya kenal di lapangan Ustaz ketika main sepak bola. Mu'az tanya saya, siapa namamu? Kamu namanya siapa? Tidak. Bukan itu yang harus kamu pelajari. Saya tanyakan sejauh mana Anda itu kenal sama kawan-kawanmu yang ada di rumah. 6 orang ini mungkin tidak semua teman yang 6 ini yang dari rumahmu, yang sudah kamu kenal dari rumahmu tadi, itu keseluruhannya sudah dikenal. Satu, wataknya, karakter, kebiasaannya, sifatnya, pola hidupnya kayak apa. Kira-kira Mu'az yang kamu kenal ini pemalas apa rajin? Oh, yang kenal malas katanya. Yakin kamu bilang malas? Oh dulu, sekarang gimana? Oh, sekarang rajin. Dilihat gimana? Soleh. Nah, Fajar juga sama. Kamu kalau mengenal orang itu bukan hanya sekedar namanya, siapa namamu Fajar, udah selesai tugasnya. Enggak, tugas kita itu banyak. Ketika kita sudah mengenal satu anak, namanya Fajar misalnya, kenali karakternya, kenali sifat-sifatnya, lihat kebiasaannya. Seperti apa ketika dia melakukan suatu kebiasaan dalam hidupnya? Pemalaskah? Rajinkah? Orangnya suka jujur atau bohongkah? Nah ini harus kenal kalian. Harus kenal. Apalagi Ihsan akan menghadapi di antara kawan-kawan yang lain selain daripada kawan yang sudah dikenal. Di situ ada Bayu, ada Ahmed, ada Bilal, ada Rizky, ada Bayu, Wahyu, macam banyak ini. Ada Fatih, banyak ini. Ya ini kan masih belum kenal. Ihsan masih baru kenal di pesantren. Itu pun tidak lebih, namanya pun kadang-kadang lupa ya. Siapa manggilnya bang, siapa kamu sini. Namanya siapa? Gak ngerti, lupa. Karena masih satu malam di sini. Gak ngerti. Ya. Jadi Ihsan akan menghadapi teman-teman yang baru dikenal. Lihat sekian temannya Ihsan, baik Ihsan yang sudah mengenal teman-temannya yang di rumah itu, yang 6 orang itu, atau teman-teman yang akan dijadikan teman oleh Ihsan, itu dilihat. Karena tolak ukur orang berhasil itu bukan hanya Ihsan rajin. Tolak ukurnya Ihsan berhasil di pesantren itu bukan hanya sekedar Ihsan itu apa kalau bahasanya, disiplin. Bukan hanya sekedar Ihsan ngaji, sekolah, dunia, murojaah, setoran Al-Quran, setoran hadis dan lain-lain.
mengikuti program yang ada di pesantren. Bukan hanya itu, tetapi kalau Ihsan itu rajin, Ihsan itu disiplin anaknya, rajin anaknya, giat anaknya di pesantren, ini misalnya. Tetapi kalau Ihsan punya teman pemalas, nyuci malas, tiketnya malas, sekolah lambat, ngajinya suka tidur, lambat berangkat ke masjid. Ini teman-teman bisa menjadi penghambatnya Ihsan kalau Ihsan tidak pandai-pandai memilih nih kawan-kawannya. Ya Ihsan ya. Nah, sekarang kalian Ihsan coba lihat dari ujung sana sampai ke ujung sini. Mana kawan yang semangat? Jangan sebutkan, tahu dalam hatinya. Kayaknya ini. Contoh, saya kasih contoh. Kayaknya Fauzi ini anaknya pendiam. Saya nggak pernah melihat Fauzi ini melontarkan kata-kata jelek, kata-kata buruk. Contoh, kepala kau. Ini kan bahasa yang kasar menurut sebagian orang. Kadang-kadang kita ini mendengar bahasa-bahasa yang kurang pas, jangan ikuti. Oh, kayaknya si Fauzi ini tidak pernah melontarkan kata-kata kasar, kata-kata kotor. Oh, kayaknya enak sih dijadikan teman. Nah, ini bisa mendukung Ihsan menjadi anak yang berhasil. Tetapi kalau Ihsan tidak memilih, tidak pandai memilih dan memilah dari teman-teman yang ada di TTA ini, orang yang cerewet, orang yang suka ngomong, yang suka ngomel, orang yang suka memfitnah, orang yang suka ngurupi, orang yang suka mencuri, teman yang malas mencuci baju. Nah ini orang yang suka jajan boros di pesantren dijadikan teman oleh Ihsan, maka itu akan menjadi penghambat Ihsan untuk proses menimba mengasah di suatu pendidikan, baik itu yang berkaitan pendidikan formal maupun informal, khususnya yang ada di pondok pesantren Agro. Paham ya? Kalau yang disampaikan oleh guru kita apa tadi itu? Ada 5 poin kan? Apa yang pertama? Wa yafurra minal kaslani wal mu'addil apa? Wal miksar wal buksin wal fatan. Ya, jangan berkawan dengan orang malas. Bukan mau bermusuh dengan orang malas, gak boleh, saudara kita itu. Tapi minimal bagaimana kita itu harus mengambil suatu tindakan, mengambil suatu kebijakan, mengambil suatu sikap. Ya, siapa yang pantas dan patut untuk dijadikan temannya Ihsan. Kalau sekiranya dia rajin, jangan pernah lepaskan. Itu supaya Ihsan di kemudian hari bisa menjadi anak yang berhasil. Lah sama itu kehidupan itu sama. Karakter satu-satu wataknya teman kamu ini beda nanti. Satu ada yang malas, ada yang wataknya kasar, ada yang wataknya lembut, macam-macam di sini nih. Kalau postur tubuh kan beda-beda, apalagi karakternya. Postur tubuhnya saja beda, apalagi karakternya. Itu ada yang gemuk kayak Fajar, sedikit gemuk, sedikit langsing. Ada yang terlalu langsing, ya kan? Ya, tidak terlalu kurus lah, kelangsingan. Misalnya siapa hari orang mengkonsumsi sayur-sayuran sehingga kurang gemuk sedikit. Nah, ini sudah dari sisi badan saja Ari sama Fajar beda. Ini gemuk, ya itu kurus. Karakternya pun beda, bawaannya pun beda. Mana yang lebih pas antara anak dua ini untuk dijadikan teman akrab yang biasa belajar bersama, ngaji bersama, berangkat bersama? Ini akan menjadi suatu sepotan. Ihsan down sekarang, malas untuk berangkat ke masjid. Teman yang rajin ngasih tahu, ayo Ihsan, jangan malas-malas berangkat Ihsan. Tapi kalau teman sama orang yang malas, ayo ke masjid, janganlah nanti masih kiroat, masih baca tartil itu di masjid, belum ada. Itu kadang-kadang kalau pemalas itu.
ngajaknya gitu. Ihsan mau mandi nih, ayo mandi yuk, hampir maghrib ini sudah mau hidup tak lagi. Temannya yang malas bilang, nantilah masih jam 5 kok mandi, main bola lah dulu. Itu kalau teman malas. Paham ya? Harus bisa membedakan mana teman yang malas, mana teman yang rajin. Dipilih nih, keberhasilan itu bukan hanya dilihat dari sisi orang itu rajin, orang itu giat dalam belajar, bukan hanya sekedar dia bawa kitab, bawa buku, bawa pena, sekolah dunia, ngaji. Bukan hanya itu ditolak ukurnya orang berhasil, tetapi ada hambatan-hambatan untuk ihsan menjadi orang berhasil. Hambatannya siapa? Teman diantaranya. Makanya ulama itu mengatakan wa amakhtiarusya syari patut dan pantas untuk kita semua pandai-pandai memilih dan memilah mana teman yang layak untuk kita jadikan teman, sahabat yang layak untuk kita jadikan sahabat. Nah disitulah kita kalau sudah menemukan sahabat yang layak, teman yang layak, yang rajin, yang giat, yang semangat, yang disiplin, kita jadikan teman ini orang, insya Allah ihsan akan menjadi anak yang berhasil untuk masa depan. Kita doakan ihsan ini semoga menjadi anak yang saleh. Amin. Semoga ihsan ini menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang diberi kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan barokah, mendapatkan barokah daripada kedua orang tuanya, mendapatkan barokah daripada guru-gurunya, mendapatkan barokah daripada sahabat-sahabatnya, mendapatkan barokah dari semua orang-orang yang mencintainya, mendapatkan barokah dari orang-orang yang menyayanginya, baik dari saudara-saudarinya, dari kerabat-kerabatnya, dari tetangga-tetangganya, dari orang-orang yang selalu ditemuinya, dari orang-orang yang selalu hidup bersamanya. Ihsan juga mendapatkan barokah daripadanya. Amin. Amin. Yang kenceng aminnya. Amin. Kalau bilang amin salah, kenceng tapi suaranya bagus. Amin. Amin. Bukan bacanya amin, salah itu. Jangan mengolok-olok kata-kata amin. Itu untung amin masih lembut. Kalau kasar, ya kan? Paham semua? Paham semua? Paham dong? Kita doakan ihsan Al-Muttaqin Siregar dari Sumatera Utara, ya tuh. Dari Sumatera Utara asli Batak, ya, yang bermukim di Tanjung Pucang, tepatnya di hari Ahad kemarin, ya sudah 1 malam. Ihsan masuk ke pesantren PTA. Semoga urusan-urusan ihsan mengasah, menimba, belajar di pesantren ini diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah, dan kalian semua juga dijadikan anak-anak yang saleh, dijadikan anak-anak yang selalu mendapatkan ridha daripada Allah, dijadikan oleh Allah kita semua. Tak lupa anak saya yang Muhammad Isbat Munawar Al-Hasan dan Aira Nuha Al-Hasan, dan Anda semua tidak terkecuali, saudara-saudaranya semua, khususnya umumnya kita semua, dijadikan oleh Allah orang-orang yang mendapatkan kesuksesan, keberuntungan dunia akhirat, keselamatan dunia akhirat. Orang-orang yang juga mencintai kita. Jangan lupa ihsan, di luar sana itu juga kita punya ibu, punya bapak. Jadi jangan sampai ihsan beranggapan, jangan sampai beranggapan ibunya ihsan itu satu, ayahandanya satu. Ketika ihsan ada di pesantren sini, ihsan akan melihat bapaknya Satrio, akan melihat ibunya Satrio, akan melihat bapaknya Hafni, akan melihat ibunya Hafni, akan melihat bapaknya Amin, akan melihat ibunya Amin, akan melihat bapaknya Muaz, akan melihat ibunya Muaz, semua akan melihat. Dan itu merupakan bagian bapaknya ihsan, ibunya ihsan.
ihsan. Yang sama-sama mereka-mereka, beliau-beliau itu juga menganggap kita sebagai anaknya. Paham ya? Anak didik, anak asuh, anak angkat, ya. Sama dengan itu, walaupun kita tidak keluar dari rahimnya mereka-mereka, tidak keluar dari rahim-rahim beliau, tetapi beliau sudah menganggap anak kepada kita. Semoga dengan orang-orang yang di luar sana yang banyak mencintai kita, menyayangi kita, diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur, sehat walafiat, dan tidak lupa ihsan sudah ada di pondok menjadi penyebab turunnya rahmat dan barokah. Ibunya atas nama siapa? Rifka ini. Ayahnya namanya Munakotan, Pandapotan ayahnya yang di sana di rumah sekarang. Coba kamu lihat kamera itu, lihatin kamera itu. Ayah, lihatin kamera. Saya mau bicara ini, ini ibunya, ibundanya dengan ayahnya itu sedang lagi nonton, lagi lihat. Insya Allah, saya mau kata-kata ini, mau bicara, kamu lihat kamera, ya. Saya mau bicara, kamu tatap itu kamera seolah-olah itu ayah dan ibu. Ayah, ibu, ihsan sekarang ada di Pondok Agro. Doakan saya ihsan di sini ya ibu. Semoga ihsan menjadi anak yang betah, dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ibu, ayah, jaga kesehatan. Semoga ibu dan ayah selalu sehat, selalu senang, selalu bahagia. Jiwa, raga, harta ayah dan ibu senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan keamanan dari Allah, dijaga oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari segala bahaya dan musibah. Ayah, ibu, doakan ihsan yang di sini. Kalau ibu sholat, ayah sholat, sisipkan doa untuk ihsan. Semoga ihsan yang ada di sini jadi anak yang soleh. Nanti kalau ihsan besar, sudah berkeluarga, ibu gak kuat, bapak gak kuat untuk kerja karena sudah sepuh. Ihsan yang cari uang, ihsan yang akan memberikan uang untuk ayah dan ibu, supaya ibu dan ayah senyum kepada ihsan, senang, bahagia, gembira, dan bangga kepada ihsan. Ihsan yang dulu beda dengan ihsan yang sekarang. Ihsan mau berubah. Ihsan mau berubah menjadi anak yang betul-betul menjadi harapan ibu dan ayah. Doakan ya, dan tolong jaga adik, jaga kakak. Ihsan sehat di sini kok. Ihsan senang di sini. Walaupun ayah dan ibu tidak sempat menjenguk, andai-andai tidak sempat untuk menjenguk, andai-andai ayah dan ibu kesini menjenguk, walaupun ihsan dikasih uang sedikit, dikasih uang jajan sedikit, atau tidak dikasih uang karena keadaan ayah dan ibu gonta-ganting cari uang untuk makan adik dan kakak. Ihsan di sini ikhlas kok, ikhlas. Ihsan di sini menerima, tak apa. Ihsan di sini tetap makan. Pagi ihsan makan, siang ihsan makan, malam ihsan juga makan sama kawan-kawan. Yang ihsan pikirkan cuma ayah dan emak dan adik, takut tidak makan. Semoga ayah dan emak dan ibu yang ada di rumah selalu sehat, lancar rezekinya. Doakan ihsan ya. Semoga ihsan betah, sukses, kuat, ya. Semoga selalu tegar untuk menjalankan apa yang ada di pesantren. Coba ihsan
lihat kameranya sambil bicara. Ibunya nonton. Ya, coba. Doakan Iksan semoga jadi anak soleh. Iksan akan berusaha bahagiakan emak dan ayah. Doakan ya mak ya. Ya, kita doakan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Diangkat tangannya. Aminnya yang kuat supaya ada ijabah oleh Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. يواجد عامه ويجاهد مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولسلطانك. اللهم علمنا علما نفقه به اوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نجد يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمة الوهم وافتح لنا ابواب رحمتك وانزل علينا حكمتك يا ارحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يشاء وعمل لا ينفع ودعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الأربعة نفس لا تسمع وعين لا تدمع. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلذلك علمنا 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 بعلمك 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 علم الآخرة علم الآخرة علم اليقين علم اليقين علم يتوجه وتقرب إلى حضرتك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجح بها من أهل العلم من أهل العلم من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Coba Ihsan berdiri, salaman satu-satu ya supaya barokah. Allahumma sholli ala وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ترتيب